Diusahakan jangan memberikan pakan pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membagi teknik pemberian pakan pada budidaya ikan nila yang perlu diperhatikan, terutama bagi teman-teman yang baru menggeluti budidaya ikan nila. Pemberian pakan merupakan salah satu faktor terpenting bagi budidaya ikan nila, karena apabila kita salah atau tidak tepat dalam melakukan pemberian pakan, maka akan mengefek tidak baik terhadap ikan nila kita. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam pemberian pakan pada budidaya ikan nila. Yang pertama adalah faktor jumlah pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan pada ikan nila sebaiknya dalam satu harinya itu sebanyak 3 hingga 5% dari berat tubuh ikan nila yang ada di kolam. Faktor yang kedua adalah faktor waktu. Ada beberapa waktu yang sangat tepat untuk kita berikan pakan pada ikan nila kita. Yang pertama, pagi hari. Usahakan pemberian pakan pada pagi hari itu setelah matahari terbit. Hal ini bertujuan agar kandungan oksigen yang ada di kolam itu semakin banyak berlimpah, sehingga nafsu makan ikan nila semakin tinggi. Yang kedua, bisa kita berikan pada sore hari sebelum matahari terbenam. Hal ini bertujuan agar kandungan oksigen yang ada di kolam tidak turun secara drastis, sehingga nafsu makan ikan masih tinggi. Jadi waktu itu yang sangat cocok untuk melakukan proses pemberian pakan. Diusahakan jangan memberikan pakan pada malam hari, karena pada malam hari sangat rawan ikan nila kekurangan oksigen, sehingga yang ditakutkan pakan yang kita berikan tidak dimakan secara keseluruhan dan dapat mengendap di dasar kolam dan dapat menyebabkan amoniak yang tinggi. Oke, teman-teman bisa melihat bagaimana lahapnya ikan yang ada di kolam saya ini saat pemberian pakan. Coba kita pindah ke kolam sebelahnya. Jadi faktor yang ketiga yang perlu kita perhatikan, teman-teman, sebelum kita memberikan pakan, maka lihat dulu keadaan ikan nila kita. Apakah ikan nila kita dalam keadaan sehat atau tidak? Kalau dalam keadaan sakit, jangan kita beri pakan terlebih dahulu, dengan alasan bagaimana ikan akan makan untuk bertahan hidup aja mungkin kesusahan, sehingga pada saat sakit jangan kita beri pakan karena dapat memperparah keadaan. Jadi obati dulu atau kita puasakan terlebih dahulu kalau ikan kita dalam keadaan sakit. Nanti kalau sudah dianggap agak sembuh, maka bisa kita kasih pakan pelet tersebut. Faktor keempat yang perlu kita perhatikan, teman-teman, untuk pemberian pakan adalah usahakan pakan yang kita
berikan itu mempunyai protein yang tinggi teman-teman. Sebenarnya protein di bawah 30%, 20% itu tidak ada masalah bagi ikan nila kita. Cuman kekurangannya pertumbuhan ikan nila kita akan sedikit terhambat. Jadi usahakan untuk ikan nila itu berprotein berkisaran 30% teman-teman. Oke, ini kolam yang ketiga, makannya juga sangat lahap teman-teman. Faktor kelima yang perlu kita perhatikan, jangan lupa teman-teman selalu membibis ya teman-teman. Jadi sebelum pemberian pakan sebaiknya kita bibis terlebih dahulu pakan tersebut. Bisa menggunakan vitamin dan probiotik, atau hanya menggunakan vitamin ataupun hanya menggunakan probiotik. Kalau kedua produk tersebut tidak ada, vitaminnya tidak ada tersedia di rumah, atau probiotiknya juga tidak ada atau belum ada, kita cukup dengan menggunakan air teman-teman ya, menggunakan air kolam. Tujuan pembibisan ini ya biar agar lunak, agar mudah dimakan oleh ikan nila kita dan mudah dicerna. Oke, lahap teman-teman. Oke, pada pemberian pakan kita jangan melakukan pemberian pakan secara berlebihan teman-teman. Mengapa kita tidak boleh melakukan pemberian pakan terhadap ikan nila berlebihan? Karena sifat ikan nila itu biasanya dia kalau sudah kenyang dan kadar oksigen yang ada di kolam tidak stabil, tidak bagus, itu pakan atau pelet yang sudah dimakan itu bisa dimuntahkan lagi teman-teman. Sehingga sangat tidak baik bagi kualitas air kolam kalau pakan tersebut dimuntahkan lagi. Terus faktor selanjutnya yang perlu kita perhatikan apabila teman-teman menggunakan dua inisiatif pakan. Yang pertama pakan pelet dan yang kedua pakan alternatif, maka cara pemberian pakannya kita dahulukan yang pakan alternatif teman-teman. Jadi sebelum kita beri pakan pelet, kita beri terlebih dahulu pakan alternatif. Mengapa demikian? Karena ketika kita beri pakan pelet terlebih dahulu, maka pakan alternatif itu tidak lahap dimakan oleh ikan nila kita. Nah, jadi makanya kita harus memberikan pakan alternatif dulu, apakah itu dedaunan ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, setelah dirasa cukup pemberian pakan alternatif, baru kita dapat memberikan pakan pelet teman-teman. Ini jangan sebaliknya ya, kita beri pakan pelet dulu baru alternatif, itu tidak akan dimakan teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat bagaimana lahapnya ikan yang saya beri pakan pada hari ini. Oke, walaupun dipelihara di kolam air tenang tanpa menggunakan aerator, pompa air, alhamdulillah dalam keadaan sehat ikan-ikannya dan nafsu makannya tinggi. Walaupun pada hari-hari ini seringkali turun hujan ya teman-teman, sehingga perlu kita perhatikan keadaan airnya. Apabila terjadi perubahan atau penurunan kualitas, maka yang perlu kita lakukan adalah pergantian air teman-teman.
Oke teman-teman, ikannya masih lahap makannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.